Sah akhirnya Saleha jadi istrinya Nando. Tentu 3 nenek lampir bakalan kalang kabut. Mau ngapain lagi nih untuk bisa menghancurkan kebahagiaan Saleha dan Nando. Karena mereka sudah resmi jadi istri dan suami. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 10 September 2024. Wah, udah gak sabar banget ya nonton kebahagiaan Saleha dan Nando yang tentu bakalan sempurna banget karena mereka akan melangsungkan pernikahan di episode selanjutnya. Karena acara siraman, kemudian sebelumnya acara seserahan, lamaran sudah mereka jalani dengan sangat amat bahagia dan penuh dengan haru. Tentu dengan penuh sukacita juga. Nah, jadi tentunya kita sangat amat berharap juga nantinya pernikahan Saleha dan Nando juga akan berlangsung dengan sangat amat bahagia, hikmat, dan tanpa gangguan dari manapun. Jujur agak sedikit meresahkan sih ya apa yang sudah dilakukan oleh Dita, Rianti, dan Bu Siska di episode sebelumnya. Di sebelum acara siraman, wah benar-benar sangat amat kurang ajar deh ketiga nenek lampir ini ya. Maunya apa lagi sih? Padahal mereka tuh sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi sepertinya nggak puas aja untuk mendapatkan apa yang sudah mereka dapatkan itu. Pengennya mendapatkan lebih dan lebih. Dan yang paling penting mereka itu ingin melihat orang-orang yang sekarang bahagia bisa tidak bahagia, kemudian bisa menderita seperti apa yang mereka mau. Emang egois banget sih, jujur meresahkan sekali ya guys ya. Ketiga nenek lampir ini, padahal mereka ini udah tua-tua, udah pada punya anak yang harusnya bisa menjadi ibu yang mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya, harusnya bisa menjadi ibu-ibu yang bijaksana, tapi nyatanya mereka hanya bisa menjadi ibu yang julid, ibu yang penuh emosi, egois, dan bahkan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri saja. Katanya sih sayang sama anak-anaknya, tapi ternyata gak ada rasa sayang dari hati mereka terhadap anak-anak mereka dengan cara yang ikhlas. Contohnya aja Rianti ya. Rianti ini emang sayang banget sama Bara. Dia mengatakan hal tersebut berulang kali di hadapannya Bara agar Bara nanti bisa kembali pada dia, kembali sayang sama dia, dan kembali menghormati dia. Tapi dengan syarat Bara juga harus membenci orang yang dia benci, yaitu Saleha. Padahal Bara pun sadar kalau Saleha lah yang merubah dia selama ini. Saleha adalah kakak yang sangat amat bertanggung jawab bagi Bara. Saleha juga adalah kakak yang bisa mengubah hidupnya Bara dari Bara yang manja, kemudian yang selalu dibesarkan dengan cara yang ya dimanjalah sama Ibu Rianti. Kemudian Bara juga sempat menjadi anak yang egois juga. Tapi setelah dia kenal dengan Saleha, hidup Bara itu benar-benar sangat amat berubah 180 derajat. Dia bisa menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab. Kemudian dia gak mau menjadi laki-laki atau anak laki-laki seperti Ferdi yang apa-apa dibantu oleh kedua orang tuanya, yang selalu bikin masalah dan membuat kedua orang tuanya jadi kepikiran dan makin banyak permasalahan yang harus mereka selesaikan. Dan Bara membuktikan kalau dia walaupun dibesarkan dengan kedua orang yang sangat amat berkecukupan, bisa dibilang kaya raya, tapi dia tidak mengandalkan harta kedua orang tuanya. Dan terbukti itu semua ya gara-gara kebaikannya Saleha. Coba aja kalau Bara gak kenal sama Saleha, wah pasti Bara gak akan jadi Bara yang sekarang ya guys ya. Bara yang sayang sama kedua orang tuanya, bahkan di saat dia salah paham
Dengan Ibu Rianti, dia berusaha sekali untuk bisa menyadarkan Ibu Rianti. Karena dia tahu kalau Ibu Rianti bisa berubah, ya tentu keberhasilanlah yang dia rasakan. Dia berhasil menjadi anak yang baik, yang bisa mengingatkan orang tuanya kalau orang tuanya salah, dan orang tuanya bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau sekarang, sampai saat ini Bara masih merasa tidak mempunyai daya untuk bisa merubah ibunya ini, karena dia merasa kalau ibunya ini benar-benar sangat amat egois parah, apalagi dengan kebencian dia terhadap Saleha. Di saat dia berpikir kalau Saleha lah orang yang membuat keluarga dia jadi terpecah belah, dia diceraikan oleh Pak Darmawan, dijauhkan oleh Bara anaknya sendiri, tapi dia malah menyalahkan Saleha. Padahal sudah jelas-jelas Saleha kalau dari awal diterima dengan baik oleh Bu Rianti, pastinya Saleha ini bakalan bahagia juga, dan mereka juga akan menjadi keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun sayangnya keegoisan Ibu Rianti ini membuat Bara tuh jadi ya mau gak mau harus memberikan pelajaran kepada ibunya sendiri. Kalau ya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rianti sekarang adalah hal yang salah. Bu Rianti satu-satunya cara untuk bisa membuat dia berubah itu ya dengan hanya meminta maaf kepada Saleha dengan tulus. Dan ya pastinya kalau dia nanti meminta maaf sama Saleha, kemudian berubah menjadi ibu yang baik atau ibu sambung yang baik untuk Saleha, ya pastinya gampang juga nih untuk Ibu Rianti kembali dengan Pak Darmawan. Dan pastinya Mimin yakin Pak Darmawan, karena ya punya anak seperti Saleha, Saleha juga pasti akan mengingatkan papanya untuk ya memaafkan Ibu Rianti, karena sejahat-jahat apapun orang kepada kita, kalau memang kita ikhlas untuk memaafkan dia, pasti akan bahagia juga pada ujungnya. Dan Mimin yakin Pak Darmawan demi Bara juga dia pasti mau kembali dengan Ibu Rianti. Asalkan apa? Asalkan Bu Rianti berubah 180 derajat ya. Jangan sampai Bu Rianti masih seperti sekarang yang selalu drama, melebih-lebihkan segala sesuatunya. Apalagi di episode kemarin kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rianti ya, seolah dia di KDRT oleh Pak Darmawan, padahal enggak sama sekali. Padahal itu hanya drama yang sudah dia buat-buat saja untuk menjelek-jelekan nama Pak Darmawan. Kemudian kejahatan Ibu Siska pun benar-benar deh harus secepatnya diungkap. Pak Rahmat aja nih udah capek banget ya, udah disiram sama air panas, kemudian Pak Rahmat jadi hampir melepuh gitu kulitnya gara-gara kejahatan dari Ibu Siska. Tapi Pak Rahmat masih memaafkan, cuma ya emang udah muak aja nih dengan Ibu Siska ini. Jadi dia meminta Ibu Siska untuk ya sudahlah, jangan terlalu banyak mengurus apa yang memang tidak pantas untuk dia urus. Apalagi sekarang apa yang sudah terjadi pada Nando, dengan Nando memilih untuk menikah dengan Saleha, harusnya ya Ibu Siska secara bijak menerima kenyataan itu dan gak usah mikirin tentang Isabella dan segala macamnya. Toh sekarang Pak Rahmat pun juga sudah setuju dengan Siska, di mana dia mau membagi 2 sama banyak harta yang memang mau dia berikan awalnya lebih banyak kepada Nando daripada kepada Ferdi. Tapi yang bikin pertanyaan besar bagi Pak Rahmat kepada Ibu Siska ini, jadi Bu Siska ini maunya kayak gimana lagi? Kalau emang mau dibagi sama rata nih harta warisannya Ferdi dan Nando, ya Pak Rahmat sudah melakukan hal tersebut. Namun sekarang Ibu Siska ini masih saja mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan kepada Pak Rahmat tentang Nando, dan itulah yang membuat Pak Rahmat tuh jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Dan ya mau apa lagi nih Ibu Siska ini terhadap kebijakan yang sudah diberikan oleh Pak Rahmat terhadap kedua anaknya, yang Pak Rahmat rasa dia sudah memberikan keadilan lah untuk kedua anaknya ini.
Dan jujur sekarang perasaan Isabella dan Dani ternyata masih belum terlepas sepenuhnya ya guys ya. Isabella masih dihantui bayang-bayangnya Nando, begitupun dengan Dani yang juga dihantui dengan bayang-bayangnya Saleha. Karena walau bagaimanapun sekarang dia sudah menjalani janji dia kepada Azam, di mana dia harus memberikan kebahagiaan untuk Saleha, dan dia sudah memperlihatkan kepada Azam gimana Saleha bahagia banget untuk menjalani prosesi demi prosesi proses menuju pernikahan dia dengan Nando. Kemudian nih sekarang Pak Darmawan pun juga sudah sangat amat bahagia sekali. Dia sangat amat terharu dan dia meminta kepada Saleha kalaupun nanti ada permasalahan dengan Nando, Pak Darmawan akan membukakan pintu yang selebar-lebarnya untuk Saleha agar Saleha bisa kembali lagi kepada Pak Darmawan, dan jangan takut untuk menceritakan keluh kesahnya dengan Nando yang mungkin permasalahan tersebut tidak akan pernah bisa untuk diselesaikan oleh Saleha, dan kemungkinan besar itu semua ya tentang penculikan tersebut. Dan yang paling bikin takut nih guys, nah jadi ada orang yang sedang menemui Ibu Dita. Dan itu tuh entah kenapa Mimin curiga ada hubungannya dengan Jerry. Dan kemungkinan besar Jerry pergi menemui Bu Dita untuk menceritakan kejahatan atau penculikan yang sudah mereka lakukan waktu itu terhadap Saleha. Dan tentu hal ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Ibu Dita untuk membatalkan atau menggagalkan pernikahan antara Saleha dan Nando. Dan hal ini tentunya sangat amat tidak baik guys. Takutnya nih nanti setelah Ibu Dita mengetahui tentang itu semua, Dita akan menceritakan kepada Rianti. Kemudian ya janji Rianti waktu itu dia akan memberikan uang kepada Dita kalau Dita memberikan informasi yang kuat yang memang bisa untuk menjatuhkan Nando di hadapan semua orang. Kemudian ya Ibu Siska juga pastinya akan berterima kasih banget sama Ibu Dita karena sudah memberikan informasi tersebut, dan mereka lagi-lagi akan bersatu untuk menggagalkan pernikahan Nando dengan Saleha ya dengan cara itu membongkar penculikan yang sudah dilakukan oleh Nando terhadap Saleha waktu itu di Magelang. Waduh, ini sih bakalan menakutkan banget ya guys ya. Bisa jadi saja pernikahan Nando dan Saleha ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau seperti ini caranya. Dan jujur bikin greget banget sih ya kalau alur ceritanya seperti itu, karena jujur prosesi pernikahan sebelumnya itu udah pada lancar semua nih, masa akad dan resepsi pernikahannya harus hancur seperti itu aja. Padahal kita udah sangat amat berharap semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ya kalau bisa jangan sampai deh ya, jangan sampai alur ceritanya malah membuat kita kecewa, dan jangan sampai nanti pernikahan Saleha dan Nando jadi gagal gara-gara ketiga orang nenek lampir ini yang bekerja sama untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Udah gak sabar banget ya guys ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.